Selamat siang, Murti. Cukup jelas, Bapak, mutnya dibuka. Mutnya dibuka. Ayo sigap, cukup jelas, Bapak. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suaranya cukup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Bapak. Selamat siang Bapak Ibu Pengadilan Agama Batam. Selamat siang, Bapak. Selamat siang, Bapak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah siap Pak? Insya Allah siap, Bapak. Sudah siap? Pak. Insya Allah Sudah. siap. Kalau Bang Cek. Bagaimana dari sini suaranya, Bapak? Mati Pak Ketua ini. Bagaimana Pak suara saya? Suaranya jelas, Pak Ketua? Suaranya terdengar ke sini, Bapak, bagus. Siapa? Dari siap, Pak Yusuf. Suaranya belum keluar. Baik. Cek sound. Suaranya belum keluar ya. Cek. Bagaimana suaranya, Bapak? Sudah masuk. Belum kedengaran Pak. Kurang kedengaran. Yang ini Pak? Sudah kedengaran Pak. Assalamualaikum. Cek suara, Pak. Kedengaran Pak. Sama. Ya. Baik. Ini kamarnya kamu? Oke. Sudah bisa kita mulai Pak? Baik, siap ya, Pak. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang yang kami hormati Ketua Pengadilan Agama Batam, yang kami hormati Wakil Ketua, Panitra dan Sekretaris Pengadilan Agama Batam, Bapak Ibu Hakim, pejabat struktural, pejabat fungsional, dan juga seluruh pegawai Pengadilan Agama Batam. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat rahmat-Nya kita dapat berkumpul pada siang ini dalam rangka desk evaluation atau wawancara atas pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas korupsi. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan tim penilai internal dari Badan Pengawasan. Yang pertama, Bapak Andi Kurniawan, Sekretaris Badan Pengawasan Mahkamah Agung selaku supervisor. Yang kedua, Bapak Muhammad Anis, Auditor Media pada Badan Pengawasan selaku evaluator utama. Yang keduanya belum bisa bergabung pada siang ini dikarenakan ada penugasan lainnya, tapi beliau tetap memantau kami. Yang selanjutnya Bapak Yusuf, Auditor Media pada Badan Pengawasan selaku evaluator kedua, dan saya sendiri John Rico, Auditor Muda pada Badan Pengawasan
selaku evaluator ketiga dan juga sekretaris tim. Adapun susunan acara kita siang ini yang kita bagi menjadi dua, yaitu pertama adalah wawancara dan yang kedua adalah sesi tanya jawab, di mana masing-masing ini kita batasi waktu 45 menit. Wawancara presentasinya 45 menit, tanya jawab 45 menit. Kemudian dilanjutkan dengan terakhir nanti closing statement dari Bapak Ketua Pengadilan Agama Batam. Baik, kami persilakan untuk Bapak Ketua untuk melaksanakan presentasi. Terima kasih. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat tim penilai internal Badan Pengawasan Mahkamah Agung Republik Indonesia, perkenankan saya Ikin, Ketua Pengadilan Agama Batam, didampingi Koordinator Area Pembangunan Zona Integritas, perwakilan anggota dan agen perubahan pada Pengadilan Agama Batam. Alhamdulillah berkenan hadir pada hari ini perwakilan area 1 Fajar Fatona, perwakilan area 2 Sri Paryani, perwakilan area 3 Widodo Arif Wicaksono, perwakilan area 4 M Zubaidi, perwakilan area 5 Khairunisa, perwakilan area 6 Husnul Hasanah, agen perubahan Indah Rifkiyati dan Eko Kusdianto, serta perwakilan anggota tim. Pada hari ini kami akan menyampaikan presentasi progres pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani. Sebelumnya izin menyampaikan bahwa pada hari ini Wakil Ketua Pengadilan Agama Batam sebagai Ketua Tim Zona Integritas dalam kondisi berkabung sehingga tidak bisa membersamai acara presentasi ini. Kemudian sebelum menyampaikan presentasi, kami juga memohon izin untuk menyemangati, kami akan mengumandangkan yel-yel. Mahkamah Agung unggul, Badila excellent, PTA Semana super, PA Batam mantap, maju, agamis, nyaman, transparan, akuntabel, profesional. Terima kasih. Pengadilan Agama Batam memiliki visi yang sesuai selaras dengan Mahkamah Agung, yaitu terwujudnya Pengadilan Agama Batam yang agung. Dengan misi Pengadilan Agama Batam menjaga kemandirian dan independensi badan peradilan, memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan, meningkatkan sistem pelayanan yang cepat dan berkualitas melalui peningkatan fungsi teknologi informasi, serta meningkatkan kredibilitas dan transparansi badan peradilan. Terakhir, meningkatkan pelaksanaan pengawasan terhadap kinerja dan perilaku aparat Pengadilan Agama Batam. Pengadilan Agama Batam adalah salah satu satuan kerja pada wilayah Pengadilan Tinggi Agama Semarang dengan wilayah yurisdiksi pada Kabupaten Batang, Jawa Tengah, yang terletak di pantai utara Pulau Jawa di antara Kabupaten Kendal sebelah timur, Kota Pekalongan di sebelah barat,
serta di sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Banjarnegara dan Kabupaten Wonosobo. Kabupaten Batang terdiri dari 15 kecamatan, 9 kelurahan, dan 239 desa dengan jumlah penduduk berdasarkan sensus tahun 2023 sebanyak 823.883 jiwa. Perkara yang ditangani oleh Pengadilan Agama Batang pada tahun 2022 sejumlah 2.637 perkara, tahun 2023 sejumlah 2.540 perkara, dan hingga bulan September 2024 berjumlah 1.637 perkara. Dengan sumber daya manusia berjumlah 41 orang, terdiri dari 1 orang ketua, 1 orang wakil ketua, 4 orang hakim, 16 orang tenaga kepanitraan, 7 orang tenaga kesekretariatan, dan 12 tenaga PPNPN. Adanya kebutuhan pelayanan cepat, murah, dan mudah menuntut terjadinya perubahan dalam penataan kualitas layanan serta tata kelola administrasi serta kapabilitas sumber daya aparatur Pengadilan Agama Batang. Maka pada tanggal 27 Maret 2019, pimpinan Pengadilan Agama Batang dengan disaksikan oleh Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Kabupaten Batang melaksanakan pembangunan zona integritas, melaksanakan pencanangan pembangunan zona integritas menuju wilayah birokrasi bersih dan melayani, menuju wilayah wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih melayani. Kemudian secara berkesinambungan pada periode berikutnya, pimpinan dan aparatur Pengadilan Agama Batang memperbaharui dan melanjutkan komitmen pembangunan zona integritas tersebut dengan melakukan pembangunan pada 6 area perubahan. Pada area 1, manajemen perubahan, kondisi pegawai sebelum pembangunan zona integritas cenderung bersikap ingin dilayani, tidak adanya monitoring dan evaluasi atas kinerja, tidak memiliki role model, serta tidak adanya penggerak perubahan. Maka untuk melakukan perubahan mindset dan kultur set pegawai, pimpinan terlebih dahulu melakukan pemahaman atas karakteristik pegawai melalui knowing your employee dengan melakukan kegiatan-kegiatan untuk membangun kebersamaan. Seperti kita melakukan family gathering, kerjasama, kerja bakti bersama menata kantor pada setiap hari Jumat minggu pertama setiap bulan, senam bersama setiap Jumat minggu kedua, kemudian interaksi melalui sosial media grup WhatsApp yang hasilnya ditindaklanjuti dengan melakukan pembinaan pada Senin pagi dan Jumat sore dengan pembina secara bergiliran, mulai dari pimpinan, hakim, pengawas bidang, dan koordinator area. Kami juga melakukan briefing setiap unit layanan. Setiap hari Rabu pagi, pembinaan rohani dengan materi pendalaman tentang core bisnis Pengadilan Agama pada hari Rabu sore. Kemudian kami melakukan role play excellent service dan meneguhkan kembali komitmen pembangunan zona integritas dengan titik berat pada penanaman 8 nilai utama Mahkamah Agung: kemandirian, integritas, kejujuran, akuntabilitas, responsibilitas, keterbukaan, ketidakberpihakan, dan perlakuan yang sama di hadapan hukum. Hal ini juga dibingkai dengan implementasi nilai-nilai ASN berintegritas dan profesional melalui core value ASN berakhlak, berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif, serta employee branding ASN bangga melayani bangsa. Dari hasil proses tersebut, pegawai menjadikan pimpinan sebagai role model. Kondisi kantor lebih tertib, lebih terawat, parkiran lebih nyaman dan lebih tertib, ruang kerja pegawai tertata dan lebih estetis.
karena pegawai mengimplementasikan 5 RIN: ringkas, rapi, resik, rawat, rajin, indah, dan nyaman. Petugas pelayanan terpadu satu pintu melayani dengan konsep 5S: senyum, salam, sapa, sopan, dan santun. Pada area 2, penataan tata laksana. Isu strategis tentang layanan cepat, biaya ringan, adaptif, kolaboratif dihubungkan dengan kondisi sebelum pembangunan zona integritas, di mana SOP hanya sebagai dokumen pelengkap, standar layanan belum jelas, tata kelola administrasi masih analog, dan keterbatasan penyebaran informasi publik. Kami menjawab melalui pembangunan zona integritas dengan membuat standar operasional prosedur sesuai dengan proses bisnis, penetapan standar layanan, melakukan monitoring dan evaluasi atas kinerja, pemanfaatan teknologi informasi mewujudkan dalam bentuk e-office yang berisi seluruh aplikasi pendukung core business dan supporting unit, serta kami memanfaatkan informasi dan transparansi kegiatan maupun anggaran melalui informasi publik pada website, sehingga terjadi kesesuaian standar operasional prosedur dengan proses bisnis, standar pelayanan yang jelas, hasil kerja lebih termonitor, dan dapat dilakukan tindak lanjut hasil evaluasi. Pekerjaan terbantu menjadi lebih cepat dengan manfaat dan memanfaatkan e-office, serta terpublikasinya kegiatan maupun anggaran melalui website resmi maupun melalui sosial media. Pada area 3, penataan sistem manajemen SDM, kebijakan akan lebih tepat sasaran jika pertimbangannya dilakukan melalui analisa yang cukup. Kondisi sebelum pembangunan zona integritas yang tidak memiliki analisa jabatan dan analisa beban kerja pada satuan kerja, tidak memiliki sasaran dan target kinerja, tidak adanya reward and punishment, pengembangan bakat dan kompetensi pegawai yang terbatas, serta pegawai tidak dapat mengakses data kepegawaian sendiri. Maka setelah dilakukan pembangunan zona integritas, bagian kepegawaian melakukan analisa jabatan dan analisa beban kerja. Pimpinan memberikan reward kepada pegawai berprestasi dan punishment pegawai yang lalai, serta memberikan kesempatan yang sama untuk pengembangan diri melalui diklat, BIMTEK, mengikuti seminar resmi Mahkamah Agung, serta memberikan akses sesuai dengan kewenangan terhadap data kepegawaian melalui aplikasi Sikep Mahkamah Agung RI. Selanjutnya, untuk pengisian promosi mutasi jabatan, mempertimbangkan hasil analisa jabatan dan beban kerja. Seluruh pegawai mengukur kinerja melalui aplikasi e-kinerja BKN dengan menentukan sasaran kinerja pegawai yang dapat dimonitor dan dinilai oleh atasan langsung masing-masing pegawai. Kemudian pada area 4, penguatan akuntabilitas kinerja. Sebelum pembangunan zona integritas, pimpinan hanya mengetahui dan menyetujui penyusunan program dan dokumen kerja, serta tidak terlibat langsung. Akibatnya capaian evaluasi dan kualitas program serta dokumen kerja kurang maksimal. Setelah dilakukan pembangunan zona integritas, pimpinan terlibat langsung dalam penyusunan program dan dokumen kerja dengan cara melakukan monitoring, memberikan arahan dan pembinaan agar capaian kinerja meningkat, serta melakukan tindak lanjut atas laporan hasil evaluasi sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah atau SAKIP. Hal tersebut menjadikan peningkatan nilai LKJIP pada tahun 2023 meningkat dari 77,11 menjadi 79. Pada area 5, penguatan pengawasan. Sebelum dilaksanakan pembangunan zona integritas, pengaduan disampaikan melalui kotak pengaduan dan saran. Buku tamu menggunakan sistem register manual. Tidak ada ruang tamu terbuka. Belum adanya identifikasi dan mitigasi risiko.
kurangnya sarana pengawasan, tidak ada sosialisasi anti korupsi dan gratifikasi, kekayaan pejabat dan ASN tidak dilaporkan ke KPK. Melalui pembangunan zona integritas, sarana pengaduan disampaikan melalui saluran whistleblowing sistem Mahkamah Agung, lapor.go.id KPK, dan Siwas Mahkamah Agung. Kami juga menyediakan mesin buku tamu digital, mengumandangkan announcement atau pengumuman anti korupsi dan gratifikasi pada ruang-ruang publik di ruang tunggu pada jam 8 pagi dan jam 11 siang serta jam 3 sore. Announcement tersebut merupakan usaha kami untuk melakukan kampanye atas anti korupsi dan gratifikasi. Penyediaan ruang tamu terbuka, melakukan identifikasi dan mitigasi risiko, menambah sarana pengawasan dengan memasang CCTV pada setiap area interaksi pihak dengan pegawai yang dapat dipantau oleh pimpinan dan Mahkamah Agung. Pada Badilat terdapat aplikasi ASO. Kemudian melaksanakan public campaign tentang anti korupsi, anti gratifikasi, dan anti percaloan melalui baliho di depan kantor, langsung menyebarkan pamflet ke masyarakat umum, serta kami memanfaatkan momen penyuluhan hukum pada acara bersama PMMD serta penguatan internal agar terhindar dari korupsi, kolusi, dan nepotisme dan gratifikasi dengan melaporkan harta kekayaan melalui LHKPN dan LHKASN.